Halo semua, welcome to my channel. Di video kali ini saya mau kasih tips tentang cara melahirkan secara normal ya. Apa aja sih tips dari saya melahirkan anak pertama dan kedua saya secara normal? Ikutin terus ya kegiatan saya, jangan sampai ketinggalan. Ini dia tips dari saya melahirkan anak pertama dan kedua saya secara normal. Yang pertama, kita melakukan sujud. Dari kapan sih kita melakukan sujud? Dari kehamilan, kira-kira itu umur kehamilan kita itu 16 sampai kehamilan kita kira-kira 40 minggu ya. Pokoknya sampai kalian diprediksi dokter bisa melahirkan tanggal sekian gitu kan. Udah gitu, kenapa sih ya, kapan sih kita melakukan sujud itu? Di saat apa kita melakukannya? Di saat kalian bangun tidur ya. Jangan turun dari tempat tidur dulu. Usahakan untuk sujud dulu 5 menit saja, itu sudah cukup. Kalau nanti kalian umur kehamilannya sudah besar, sudah kira-kira 35 minggu, 36, tidak nggak tahan gitu lama-lama untuk sujud, ya sujud aja sebentar pun nggak apa-apa ya, minimal tuh ya satu menit aja pun bisa kok. Karena kan saat kita udah kehamil besar gitu, pasti beban kita tuh sangat berat, perut kita makin besar, payah untuk bersujud. Minimal tuh ya 1 menit pun nggak apa-apa kok. Begitu. Yang kedua, ruku. Kenapa sih kita harus ruku juga? Karena itu bagus untuk kandungan kalian ya. Minimal tuh kalian melakukan ruku ini dari kehamilan 20 sampai kalian melahirkan ya. Kenapa sih harus dari umur kehamilan 20 minggu? Karena disitu pasti posisi bayi sudah bisa kita prediksi ya, sudah bisa kita periksa ke dokter keadaan bayi kita tuh gimana posisinya, di atas atau di bawah, apa posisinya normal atau tidak. Itu udah bisa kita lihat langsung ke dokter kandungan kalian semua ya. Kapan sih kita melakukan ruku itu? Kalau saya sih biasanya saya melakukannya setelah bangun tidur pagi. Saya turun dari tempat tidur, saya langsung ruku, minimal tuh ya 5 menit kalau saya ya. Tapi kalau kalian semua tidak tahan, bisa juga 1 menit juga nggak apa-apa. Yang penting setahan kalian, sebisa kalian, tidak dipaksa. Yang ketiga, jalan kaki. Berjalanlah kalian, jangan malas-malasan di saat kehamilan, karena itu bagus banget untuk peredaran darah kita ya. Biasanya orang hamil tuh banyak yang bermalas-malasan, pengennya tuh tiduran. Memang sih saya juga pernah begitu, karena memang bawaannya tuh yang mau tidur aja kalau saat hamil. Tapi karena saya kepingin melahirkan anak saya tuh secara normal, saya memang nggak mau untuk operasi. Ya saya, ya apa yang bisa saya lakukan, apa yang dibilang orang ya saya lakukan agar saya bisa melahirkan secara normal. Yang keempat, menyapu halaman. Kenapa kita harus menyapu halaman? Ya yang pertama itu ya kita sekalian bersih-bersih rumah ya, biar nggak males-malesan saat kehamilan. Dan biasanya orang-orang hamil itu
kan banyak tuh yang nggak semuanya orang hamil itu kerja, pastinya banyaknya juga di rumahan, orang rumahan gitu kan. Pasti di rumah itu kan bosen ya, cuman gitu-gitu aja sih. Jadi saat hamil kita usahakan juga untuk menyapu halaman, tapi jangan sampai kalian menyapunya tuh dengan sapu yang bertangkai ya. Usahakan sapu kalian tuh buat sendiri dari pelepah, mau pelepah sawit, mau pelepah kelapa, yang penting dia pendek, tidak ada gagang. Kalaupun kalian nggak bisa buatnya, ya kalian beli aja yang pendek gitu. Jadi kan kalian nyapu kayak rukuk gitu kan, jadi kayak agak jongkok sedikit. Jadi kan ada nanti pasti anak kalian yang dalam tuh ada bergerak, ada pergerakan di dalam kandungan kalian. Dan yang kelima, yang terakhir, kalian harus melakukan jongkok. Di saat apa kalian melakukan jongkok? Di saat kalian ngepel rumah ya dengan kain, tapi sambil jongkok ya. Itu untuk melatih persalinan kalian. Jadi dia bisa terbuka sedikit demi sedikit, melatih untuk cara melahirkan gitu kan. Kalau jongkok kan dia agak melebar gitu kan, paha kita gitu agak lebar pembukaannya, kemungkinan bisa ada pembukaan sedikit demi sedikit. Kapan kita melakukan jongkok itu, kapan kita melakukan ngepel sambil jongkok? Di saat kehamilan kalian itu kira-kira itu ya di atas 33 minggu sampai 35 minggu ya. Kalian sudah bisa untuk melatih otot paha kalian, untuk melatih otot paha kalian saat itu, agar nanti saat kalian melahirkan kalian sudah tahu gimana tahannya gitu kan. Udah gitu, itu juga bisa membuka sedikit-sedikit jalan lahir anak kalian. Tapi biasanya orang-orang zaman sekarang tuh males untuk jongkok itu, jongkok ngepel sambil jongkok itu agak males ya. Karena ya gimana ya, memang dia memang males kayak mana gitulah pastinya kan. Kalau kalian malas dengan ngepel sambil jongkok, kalian berdiri, habis itu kalian jongkok. Udah gitu berdiri lagi, jongkok lagi, itu juga bisa. Itu bisa dianjurkan juga ya untuk kalian yang nggak mau untuk ngepel sambil jongkok. Itu juga bisa dianjurkan kalian, karena saya juga itu pengalaman saya banget saat melahirkan anak pertama saya ya. Udah gitu saya tambah lagi satu ya untuk kalian penambahannya. Saya sampai hampir lupa tadi. Yang penambahan yang terakhir itu kalian bisa minum minyak mau apa aja, minyak kelapa atau minyak zaitun juga boleh. Minimal tuh satu hari tuh 1 sendok ya, karena itu bisa untuk melicinkan kandungan. Di saat kehamilan 35 minggu kalian sudah bisa minum minyak itu. Jadi kemarin saya waktu hamil anak kedua, pas sudah 35 minggu, saya minum minyak zaitun dari HPAI. Oke, sampai di sini saja cerita dari saya dan tips-tips saya untuk kalian semua. Jangan lupa ya untuk kalian semua untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk melihat video saya berikutnya.